Bukhari Muslim itu sudah diterima oleh umat sebagai hadis baginda Rasul secara ijma'. Artinya kalau sudah diijma' oleh umat, kita tidak bisa menyelisihi lagi. Jadi hadis Bukhari Muslim sudah selesai itu. Kabar-kabar yang harus kita percayai. Belakangan ini karena di musim Rabiul Awal ini sering yang mengirim termaktub dalam Sahih Bukhari misalnya. Kisah itu Abu Lahab kalau mendapatkan pancaran air dari ujung kukunya itu. Salah satu keluarga Abu Lahab disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Musannaf Abdul Razak, Al-Abbas, paman baginda Rasul, melihat dalam mimpi. Melihat dalam mimpi Abu Lahab dalam kondisi sangat jelek, sangat buruk. Beliau bertanya, "Wa madza wajadta?" Apa yang engkau dapatkan? Abu Lahab mengatakan, "Ma wajadtu khairan ba'dakum illa annani suqitu min hadhi." Aku tidak dapat kebaikan sedikit pun kecuali aku diberikan pancaran air dari ujung kuku ini, pancaran air. Bi'itaqati Suwaibah, karena aku pernah memerdekakan Suwaibah yang pernah menyusui baginda Rasul. Itu hadis ada dalam Sahih Bukhari itu. Kita tolak tidak? Hadis ini termaktub, bukan hadis asar ini, termaktub dalam Sahih Bukhari, tapi dia tidak dikategorikan Sahih Bukhari. Ini yang kita bingung. Ini yang paham cuma yang belajar ilmu hadis. Bukan semua dalam Sahih Bukhari itu Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari itu punya ketentuan dan syaratnya. Coba lihat nama kitab Sahih Bukhari itu apa? Ada yang tahu? Nama kitab Sahih Bukhari. Kita hadiahkan buku kita minggu depan. Jadi sudah berapa kali hadiah tapi nggak jadi-jadi, karena nggak ada yang bisa jawab. Nama kitab Sahih Bukhari itu Sahih Bukhari. Apa nama kitab Sahih Bukhari? Ada yang tahu ya? Panjang namanya. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nyanan kitab yang panjang tadi itu nama kitab. Sebenarnya dari nama kitab, yang paham ilmu hadis itu langsung tahu Imam Bukhari itu punya ketentuan dan syarat untuk sahihnya. Al-Jami' ini menghimpun, kitab ini menghimpun semua. Al-Musnad itu kabar yang bersambung dan sampai ke Rasulullah. Coba lihat, arti musnad itu apa? Kabarnya sambung, sanadnya itu nyambung sampai ke Rasulullah, enggak terputus. As-Sahih, karena bukan semua musnad itu sahih. Beliau mensyaratkan harus sahih. Kenapa Sahih Bukhari lebih unggul dibandingkan Sahih Muslim? Karena Imam Bukhari dalam ketentuan sahihnya, perawi harus berjumpa, dipastikan berjumpa, baru beliau terima. Kalau cuma hidup satu masa, tidak beliau terima itu. Beda dengan Muslim. Kalau Imam Muslim satu masa udah oke. Kalau Imam Bukhari tidak. Imam Bukhari harus tahu fulan dengan si fulan itu berjumpa. Oh, betul berjumpa, betul. Baru beliau terima hadisnya. Kalau cuma diketahui fulan hidup di Banda Aceh, fulan di Banda Aceh, tahunnya sama, ini pasti mungkin berjumpa. Oh, itu enggak beliau terima. Kalau Imam Muslim cukup sekedar satu masa. Maka Sahih Bukhari lebih kuat. As-Sahih, syarat sahihnya lebih ketat. Al-Mukhtasar, dan ini kata beliau ringkasan. Yang Sahih Bukhari itu masih ringkasan menurut beliau itu. Itu ringkas saja. Min umuri, dari perkara hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah-sunnah baginda Rasul, dan keseharian baginda Rasul. Di situ titiknya. Artinya di situ nama kitabnya secara sempurna. Kalau melihat kisah Abu Lahab itu bukan musnad.
Karena hadisnya memang urwah mursalan kata Imam Bukhari. Diriwayatkan dari urwah secara mursal, artinya sanadnya terpotong. Ini cuma beliau sebutkan isti'nas. Saya sering mengatakan isti'nas itu kemangat kuah kalau bahasa Aceh. Bukan untuk hujjah dan dalil. Terlebih ini cuma kabar mimpi yang dilihat oleh Al-Abbas. Semenjak kapan mimpi itu bisa jadi hujjah? Bisa jadi dalil. Ini cuma kabar mimpi. Kemudian sanadnya terpotong. Disebutkan dalam Sahih. Disebutkan, tapi itu bukan hadis Imam Bukhari. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, tapi itu bukan hadis Imam Bukhari. Harus pahami ini. Karena hadis Imam Bukhari itu harus al-musnad as-sahih.